Bib, terus Bib, ini yang pertama, kadang-kadang Habib Umar tuh keluar dari musola Bib, ya itu nggak langsung pulang ke rumah kadang Bib. Kadang-kadang kalau Habib Umar itu pulang ke rumah, itu anak farhan Bib. Kenapa? Kalau Habib Umar pulang ke rumah cepat, otomatis anak pulang cepat ke rumah Bib. Sebab saking terbatasnya waktu dengan keluarga, dengan waladi Hasan waktu itu kan. Ini setelah menikah ini ya? Iya, jadi anak 4 tahun sebelum menikah, 4 tahun setelah menikah Bib. 8 tahun, Masya Allah. 8 tahun. Jadi kadang Habib itu kalau keluar dari musola itu bisa jadi beliau pulang ke rumah, bisa jadi kalau ada mobil. Nah, kalau ada mobil nunggu di depan pintu Darul Mustafa itu berarti Habib mau keluar. Yang pertama Habib keluar mungkin hajar jenazah. Yang kedua Habib Umar itu kalau hari Rebu sama Sabtu itu madras Bib. Madras di mana Bib? Madras itu di Pondok Rubat Darim, pondoknya Habib Salim Masyarakat. Ya. Jadi khusus untuk Sabtu sama Rebu ini Habib Umar ini istilahnya ngaji lagi. Ya, jadi saya kenal Habib Umar, beliau ini tetap ngaji dan bahkan punya bagian baca kitab di Madras Rubat. Dan yang ada foto nyebar terkadang Habib Umar duduk di belakang itu di Madras Habib ya? Enggak, Habib Umar kalau di Madras pasti beliau duduk di depan karena beliau kebagian baca nanti. Ada di foto itu Beb, kayaknya beliau duduknya di belakang itu. Di mana itu Beb? Oh, mungkin di tempat lain Beb. Nah, tapi yang di Madras di Ribat Tarib ya? Beliau baca. Beliau baca. Jadi nanti dia seperti yang lainnya. Jadi yang pertama baca misalnya Habib Ahmad waladnya Habib Abdullah Habib Abdullah bin Syihab. Nanti beliau bagian ya, nanti Habib Fulan. Nanti Habib Umar bagian baca. Dijelaskan sama Habib Salim Syahir. Oh, ini pelajaran mahal Habib ya. Sealim Habib Umar masih ngaji. Kita kadang sudah diundang 2 kali 3 kali sudah nggak mau ngaji dia. Masya Allah. Nah, ngaji pelajaran mahal buat kita orang ini. Nah, terus ya. Kemudian yang menarik lagi setelah selesai kajian, setelah selesai madros, ini kesempatan para santri di Rubat itu untuk salaman sama Habib Umar. Karena notabene untuk santri Rubat itu keluarnya lebih susah daripada Darul Mustafa. Betul. Seperti yang betul tahu. Jadi lebih ketat di Rubat Darim untuk masalah izin. Jadi momen Habib Umar datang ke Madros itu dijadikan momen untuk temu kangen atau untuk salaman dari santri Rubat sendiri kepada Habib Umar. Jadi kalau sudah datang Habib Umar di situ setelah selesai madras, itu maka para santri semuanya akan datang berkerumun akan menyalami daripada Habib Umar. Allah. Itu lumayan Habib. Sampai kurang lebih sekitar hampir jam 9 pagi. Ya, bayangkan Habib Umar dari daras kajian di Darul Mustafa terus berangkat ke Rubat. Berapa waktu sisa yang tersisa untuk beliau itu belum nanti sarapan beliau dan juga waktu untuk keluarga. Jadi dari habis daras tadi masih ada yang salaman Habib ya, 1 jam tadi itu. Kegiatan beliau itu rutin sudah Habib ya. Setelah daras dicegat sama pecinta-pecinta beliau yang ingin menuangkan masalah-masalah dohir batin, mereka itu ya Habib. Terus masih ke jenazah, kalau nggak jenazah di situ mungkin ada madros ya Habib ya. Dan di madras itu masih salaman orang-orang Habib ya. Terutama santri Indonesia kayaknya ini Habib. Kalau Habib Umar semuanya Habib. Habib Umar semuanya. Mau orang Indonesia, mau orang, karena kelas hati mereka sudah cinta kepada Habib Umar. Allah. Kita bayangkan teman-temannya banyaknya gimana itu. Dan terkadang Habib, Habib Umar itu keluar dari musola itu meletakkan mungkin jarang orang tahu Habib, dalam artian memang kegiatan rutin tapi tidak sering diekspos. Ya, karena itu cuma diikuti mungkin oleh segelintir orang mungkin yang berkepentingan. Yaitu Habib Umar meletakkan batu pertama. Itu di Tarim Bib, namanya kan madroh. Ya, itu di Tarim itu Bib, kalau ada orang bangun rumah, mereka misalnya beli sepeda tanah. Itu
peletakan batu pertama itu beliau datang ke rumah Habib Umar, datang datang ke tempat Habib Umar, minta untuk yang meletakkan batunya itu Habib Umar. Jadi Habib Umar nanti, karena di situ kan batakunya itu kan dari tanah liat, Bib. Yang lebar itu Bib ya, lebar. Yang lebar ya. Nanti Habib Umar dipasang sama tukangnya dipasang semen, nanti diserahkan kepada Habib Umar tanah liat yang kering itu, nanti Habib Umar ambil diletakkan di empat sisi. Jadi di 4 pojokan rumah, Bib. Jadi di 4 pojokan rumah Habib Umar masing-masing meletakkan satu. Kemudian Habib Umar berdoa. Kemudian terkadang Habib waktu Habib Umar juga diambil untuk sarapan bersama tuan rumah. Jadi yang rumahnya tadi peletakan batu pertama itu sudah nyiapkan sarapan dengan Habib Umar. Ini kegiatan beliau sebelum zuhur ini, Beb ya? Ini iya, sebelum zuhur, sebelum beliau pulang ke rumah ini malah. Masih dari musola tadi itu ya, Beb ya? Kegiatannya Musola kalau tadi. nggak nyenengkan orang ke madros atau ke jenazah seperti itu, Beb ya? Nanti kalau misalnya memang tidak ada acara Habibana, Habib Umar tuh pulang ke rumah. Dulu Al-Fagir baru-baru khidmat itu berpikir, sekarang ini waktu istirahatnya Habib Umar. Ya, jadi Habib Umar Al-Fagir berpikir bahwasanya Habib Umar selepas dari Darul Mustafa pulang ke rumah istirahat. Ternyata enggak, Bib. Ternyata selepas dari Darul Mustafa itu beliau sarapan dengan keluarga beliau, dengan Hubabah, dengan putra-putri beliau, ya kan? Dan juga beliau baca kitab. Jadi entah putrinya, entah menantunya, entah putranya yang ada di situ, mereka baca kitab kepada Habib Umar. Baru setelah sarapan, baca kitab, ya, kajian di dalam rumah beliau, baru beliau istirahat. Itu pun kalau ada waktu istirahat, Bib. Jadi ini juga peringatan buat teman-teman Habib ya, minta maaf aja Habib, minta maaf karena sekarang ini banyak Habib teman-teman itu yang punya pemikiran di saya kepingin berkhidmat sama Habib Umar, saya kepingin berkhidmat sama Habib Umar. Jadi ini juga peringatan teman-teman ya, apa namanya, orang yang dekat sama Habib Umar itu nggak semudah yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan kan mungkin kalau kita dekat kita bisa salaman, kita bisa bahkan mungkin apa namanya seperti kayak Habib Mahdi ini, beliau sangat capek sekali ya, padahal cuman ikut. Ini kita nggak usah ngukur Habib capeknya Habib Umar, capeknya Habib Mahdi yang mungkin cuman bawa tas atau keperluan kitabnya Habib Umar atau sendal beliau, itu capeknya seperti itu. Jadi teman-teman apa namanya, jangan mudah-mudah juga pengen berkhidmat seperti itu, artinya berat juga di sini ya, perlu kesiapan zahir dan batin. Tapi insya Allah niatnya teman-teman yang ingin jadi khidmah kepada Habib Umar, walaupun nggak kesampaian, insya Allah apa namanya an-niyah matiyah, niat kalian itu adalah kendaraan. Niat kalian adalah kendaraan, mudah-mudahan disampaikan. Insya Allah nanti kita bisa menjadi orang-orang yang khidmah kepada orang-orang soleh. Nah, terus Habib, itu sampai duhur, kemudian beliau istirahat ya. Ini sampai duhur, kemudian di waktu duhur Habib, di mana beliau Habib sholat duhurnya Habib Umar, di mana beliau Habib? Biasanya di mana dan di mana Habib? Biasanya Habib Umar itu sholat duhur di Darul Mustafa. Jadi Habib Umar itu haris, artinya Habib Umar itu sangat ingin untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kalau bisa semuanya di Darul Mustafa. Beliau jadi imam, ya, Masya Allah. Dan jarang Habib Umar sholat apa di selain di Darul Mustafa waktu zuhur, kecuali jika ada udzur atau ada undangan pernikahan, ya kan? Jadi beliau sholat di tempat acara, ya, di tempat lain. Dan biasanya beliau itu memulai aktivitas siang hari itu dengan sholat zuhur dulu berjamaah di Darul Mustafa. Kemudian biasanya kalau memang tidak ada acara, beliau itu open house, ya. Jadi kadang-kadang Habib Umar itu sering kedatangan tamu, dan seringnya Habib Umar, jika ada tamu itu beliau bukan hanya sekedar ngundang ngeteh atau sekedar meal, enggak, tetapi Habib Umar itu ngundang untuk makan, jadi makan besar gitu. Oh, itu tamu-tamu yang dari Indonesia, dari mancanegara yang lainnya itu datang, mereka itu diundang Habib ya, setelah duhur itu waktunya Habib ya? Iya, lebih sering untuk undangan santap, undangan makan di rumah Habib Umar itu waktu siang. Mungkin itu lebih ada sering. Pertanyaan kecil di sini, ada pertanyaan kecil. Kenapa sih ngundangnya itu kok makan siang, bukan makan pagi atau makan malam?
Apa karena makan paginya cuma roti di sana Habib, jadi ngundangnya lebih bagusnya makan siang seperti itu. Iya. Gimana? Iya, karena di Tarim Habib, di Tarim secara umum Iya. mereka sarapannya bukan nasi. Hmm. Ya, makannya roti, makannya gandum ya, roti gandum atau apa. Artinya untuk orang Indonesia itu lebih cocok diundang makan siang. Kalau diundang makan pagi, nanti pulang ke hotel nanti makan lagi. Kurang lebih seperti itu Habib. Kenapa Habib? Kenapa orang Indonesia Habib? Liana, kalau anak ya, anak ukur sendiri dengan diri anak itu makan roti sebanyak apapun masih lapar, Bib. Oh, Sampai jadi itu kena yang makan orang namanya Indonesia ya? nggak Sudah makan dihitung. belum? Cuman roti gitu ya? Belum. Cuman roti, ngemil roti, Bib ya. Ngemil roti, nah. Jadi berarti orang Hadramut di Tarim itu berarti mereka itu makan yang berat, ibaratnya makan yang berat, nasi dan apa namanya daging atau apa itu siang Habib ya? Itu kebanyakan siang, ya siang. Kalau pagi itu semuanya rata-rata mereka nggak makan nasi. Kalau siang mereka rata-rata makan nasi, tapi kalau malam ada yang nasi, ada yang roti. Dan Jadi sekarang ini, iya. Al-Fakir pernah dengar sendiri daripada Habib Masyhur. Habib Masyhur perlu diketahui juga, antum sedang khidmat kepada beliau dulu. Saya masih ingat waktu ke Zambal, waktu ada darah Habib Masyhur, pasti Habib Abdul Qadir ini yang beliau khidmat kepada beliau. Sebelum Said Usama. Dan sekarang dia dapat ipar saya itu. Sahih, Masya Allah. Nyambung Bib ya. Nyambung. Bahkan Anda pernah dengar Bib dari dari Habib Masyhur, entah ini anekdot ya atau ini sekedar humor daripada Habib Masyhur. Katanya penduduk Tarim sekarang ini banyak, dulu sedikit. Jadi sebab penduduk Tarim sekarang ini padat, banyak. Penduduk Tarim ini padat, banyak. Padahal dulu itu kan di Tarim kan bahkan ada pagarnya yang mengelilingi kota Tarim. Sedikit penduduknya. Ini gara-gara makan nasi mereka ini. Dan dulu mereka semua itu makan kurma, makan roti, makan kurma. Ya, dan yang menjadikan faktor mereka itu makan nasi kata Habib Masyhur itu orang Indonesia. Jadi yang mengenal nasi ini orang Indonesia. Berarti orang Tarim dan juga Indomie nih, Beb. Makan mie ini yang buat orang Indonesia. Ya, betul. Bahkan kita kadang ke Tarim, Beb, kalau mau ke warung, pasti kadang disapa sama yang tukang jaga sudah tahu. Indomie. Wah, mereka makannya Indomie juga, Beb. Sebab kita ya, ketularan kita ini. Sahih, Nah, berarti Habib Umar waktu duhur nerima tamu Habib dari orang-orang yang tamu yang datang ketika berziarah ke Tarim, pasti mereka menyempatkan dan mereka termasuk hal yang wajib di antara ziarah Zambal dan juga hari itu adalah nyeper sampai mampir bahasa Madura ini mampir ke beliau Habib Umar. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan Habib ketika teman-teman banyak yang penasaran Habib ketika Habib Umar bersama tamu itu. Pertama Habib Umar bersama makan bersama tamu. Itu apa Habib pelajaran yang kita bisa ambil? Karena Al-Fakir pernah dengar Habib. Al-Fakir pernah dengar, tapi Al-Fakir cuma dengar dari orang katanya Habib Umar itu pernah beliau itu puasa, tapi beliau duduk di depan talam dengan tamu. Dan Habib Umar itu katanya megang-megang nasinya tersebut, terus dagingnya dibagikan ke orang pun terkadang dia ketika makan itu banyak masalah ke Habib Umar dia, dan katanya nggak sadar bahwasannya kalau Habib Umar itu belum makan sedikit pun dan beliau puasa, si tamu nggak tahu kalau Habib Umar itu puasa, tapi tamu makan di depan Habib Umar. Bagaimana Habib? Dan mungkin ada tambahan dari Habib. Nah, itu betul ya. Jadi Habib Umar itu punya kebiasaan puasa Ayyamul Bid. Jadi bulan Hijriah itu tanggal 12, 13 ya. 13, 14, 15 ya. Ayyamul Bid. Beliau puasa ya. Jadi beliau mengutarakan ya untuk selalu mengistiqomahkan hal tersebut.
Jadi seperti yang antum sampaikan, Habib. Terkadang Heimer seperti itu, ya. Terkadang Heimer seperti itu, ya duduk bersama para tamu atau beliau di undangan, itu beliau ambil daging ini nanti dibagikan ke sebelahnya, dibagikan ke yang satunya, ya, sambil bicara, ya, mengalihkan perhatian mereka kalau beliau ini sedang berpuasa, ya. Lagi itu betul, Bib, betul, Nam. Dan orang nggak sadar itu, Beb, ya. Orang nggak sadar, ya. Orang nggak sadar. Jadi di satu sisi beliau itu tidak meninggalkan wirid beliau, istiqomah puasa Ayyamul Bid, dan juga hari-hari yang lain, momen-momen yang lain. Di satu sisi juga beliau tidak menyakiti daripada orang yang ada di sebelahnya. Jadi mereka ketika makan tidak canggung. Bayangkan yang ngasih daging itu Habib Umar. Jadi anggapannya mereka ini kan barokah ini. Jadi mereka dengan antusias menerima daging Habib Umar tuh, mereka makan dengan antusias sambil diajak bicara sama Habib Umar, kan seperti itu. Itu perlu diketahui juga teman-teman, di tarim itu makannya bukan prasmanan, ya, bukan prasmanan. Jadi ada talam yang besar, Habib Umar duduk, dan itu terkadang dipilih orang-orang yang tua atau orang-orang yang punya hajat sangat penting duduk di sana. Jadi makannya itu satu talam, Beb, ya. Beliau satu talam dengan beberapa orang. Satu talam, ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah. Nah, itu masalah makanan, Beb, ya. Ya. Ana lanjutkan yang dengan tamu dulu, Habib. Apa amalan Siap. Habib Umar yang setiap harinya? Ana mulai dari mana ini? Dari tamu dulu, Beb. Kita lanjut tamu nanti setelah tamu ini sore, setelah sore nanti malam. Nah, Bismillah. Seperti yang Al-Fakir sampaikan, Habib Umar itu rumahnya selalu open house, ya, terutama hari Jumat, ya. Wabil khusus hari Jumat itu kalau beliau tidak ada acara di luar kota, karena di Tarim itu biasanya mereka tidak mengambil acara setiap Jumat, itu nggak ada acara biasanya. Artinya kalau ada pernikahan jarang yang hari Jumat, ya, jadi hari yang lain. Jadi biasanya orang Tarim itu hari libur hari Jumatnya, ya. Gimana, Beb? Ini masih di duhur ini, Pak. Cerita duhur ini. Open house duhur, ya. Ini maksud. Open house duhur. Mobil khusus, ya, terlebih-lebih itu ketika hari Jumat. Jadi beliau ini selepas sholat Jumat, dan perlu kita ketahui, Jumat itu merupakan hari yang sangat melelahkan, seperti yang antum tahu. Karena hari Jumat itu di samping ada sholat, ada qiyamul lail, ada juga sholat berjamaah, juga ada ziarah zambal. Itu malam Jumatnya, ya. Jadi malam Jumat qiyamul lail, kemudian setelah daras tadi itu 8 fajar, beliau sholat isyraq langsung ke zambal, ya. Enggak, kalau hari Jumat tidak ada pelajaran, tidak ada kajian. Tidak ada. Jadi selepas sholat subuh mereka baca wirid, kemudian mereka baca surat kahfi. Jadi hari Jumat tidak ada pelajaran, Habib, ya. Selepas selepas baca kahfi, Habib Umar itu langsung berangkat menuju ke zambal. Di zambal itu seperti yang antum tahu, sebab Habibul Ghazir termasuk orang yang sangat berperan di zambal, megang mic-nya Habib masyhur dan lain sebagainya. Itu Habib ziarah zambal itu butuh waktu lumayan lama, Habib, sekitar 2,5 jam kalau nggak salah, sekitar sampai jam 9 pagi itu ziarah zambal. Dan kita, apalagi kalau Jumat akhir, ya. Jumat akhir, kalau kita santri biasanya selepas zambal langsung pulang ke Darul Mustafa, sarapan, tidur.
Tapi Umar enggak. Umar tuh selepas dari Zambal tuh enggak langsung pulang. Tapi beliau datang ke rumah ibunda beliau dulu semasa hidup, yaitu rumahnya adalah rumahnya Habib Ali Masyhur, kakak beliau. Dan sampai Habib sekarang Zahra. pun Baba Zahra, dan sampai sekarang pun Habib Umar selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Habib Masyhur selepas ziarah Zambal. Jadi beliau Jadi di sana. setelah Habib Zahra ibunda beliau meninggal dunia, Habib, beliau tiap Jumatnya nggak putus ya, tetap ke rumah di situ. Ya. Tetap beliau. Jadi Habib Zahra ini tinggalnya di rumahnya Habib Masyhur begitu, Habib. Habib Masyhur ya. Jadi bukan ya. Jadi Habib Masyhur itu tinggal di rumahnya Baba Zahra. Jadi memang rumah di Baba Zahra itu adalah rumah abahnya Habib Umar, rumah suaminya Habib Umar. Berarti bukan Habib Zahra ikut ke Habib Masyhur, memang itu rumahnya Habib, Itu abahnya Habib Umar. Kemudian Habib Masyhur yang megang sebagai kepala keluarga, sebagai ganti abahnya Habib Umar, dan Habib juga Umar. khidmah kepada ibunda beliau. Ibunda beliau. Itu di dekatnya Masjid Muhdar, Habib ya, rumahnya di dekatnya, Habib ya. Dekat sekali. Nah, terus Habib? Kemudian Habib, seperti yang antum tanyakan tadi, apa pelajaran daripada Habib Umar yang berkenaan dengan tamu? Habib Umar itu melarang kita untuk menutup pintu rumahnya. Biasanya, ya, kalau ada acara, ya, apalagi di rumah orang yang penting, apalagi ada tamu khusus, maka biasanya itu pintu rumah akan ditutup agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak masuk. Habib, sebelum kita lanjut tentang masalah tamu ini, Habib, saya takut Habib belum kesimpan kepencet hapus, dan ini sangat